Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang upaya pemberantasan korupsi. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan gambaran singkat tentang struktur presentasi ini. Pertama, kami akan membahas tentang pengertian korupsi. Kemudian kami akan melanjutkan dengan penyebab korupsi, dan akhirnya kami akan menutup dengan pencegahan korupsi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dava Isa Pramudia dengan NIM A11 2023 14951, dan teman saya Alfiano Nurhan Afif Zahron dengan NIM A11 2023 14960. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 skor 37, urutan 102 dari 180 negara. Sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah tahu apa itu indeks persepsi korupsi? Indeks persepsi korupsi atau biasa disebut CPI yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional adalah alat pengukur yang digunakan untuk menilai tingkat korupsi yang dipersepsikan di sektor publik di berbagai negara. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai CPI atau Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2020. Metodologi CPI, sumber data. CPI didasarkan pada sejumlah sumber data yang mencakup penilaian dan survei dari berbagai lembaga internasional. Data ini mencakup pandangan dari pebisnis dan ahli di negara-negara yang dievaluasi. 2. Skala penilaian. Skor CPI berkisar dari 0 hingga 100. Skor 0 menunjukkan bahwa suatu negara sangat korup, sementara skor 100 menunjukkan bahwa negara tersebut sangat bersih dari korupsi. Pengertian korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau merugikan negara. Bentuk korupsi. Bentuk korupsi terbagi menjadi 7 bagian. 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap. 3. Gratifikasi. 4. Penggelapan dalam jabatan. 5. Pemerasan. 6. Perbuatan curang. 7. Konflik kepentingan. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 1999 Nomor Undang-Undang 20 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi seperti tersebut di atas. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Subsi Undang-Undang Nomor 3 Ayat 71. Klasifikasi korupsi. 1. Individual corruption, dilakukan individu. 2. Petty corruption, korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. 3. Endemic corruption, korupsi yang sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya atau corruption culture. 4. Grand corruption, korupsi yang dilakukan para pejabat mengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 4. Pengelolaan barang daerah. A. Pencatatan aset tidak wajar. B. Pemeliharaan atas barang fiktif. C. Penyerobotan atau pengakuan penghilangan aset oleh oknum. D. Menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, layanan publik. Masih ada praktik pungli. B. Masih ada gratifikasi. C. Pelayanan tidak prima. D. Perizinan yang tidak transparan.
Selanjutnya di sini disajikan data tentang pelaku korupsi dari tahun 2004 sampai 2020. Yang terkecil ada dari pihak polisi dengan angka korupsi 2, dan yang terbesar ada di pihak swasta dengan angka korupsi 329. Total 1268 profesi atau jabatan pelaku korupsi tahun 2004 sampai 2020. Selanjutnya ada data tentang jenis tindak korupsi dari tahun 2004 sampai 2020. Yang pertama, penyuapan dengan jumlah 739. Yang kedua, ada pengadaan barang dan jasa dengan jumlah 236. Yang ketiga, ada penyalahgunaan anggaran dengan jumlah 50. Yang keempat, ada pencucian uang dengan jumlah 38. Yang kelima, ada pungutan liar yang berjumlah 26. Yang keenam, ada perizinan yang berjumlah 23. Yang ketujuh, ada merintangi proses hukum dengan jumlah 10. Dengan total 1-7 dengan jumlah 1122. Yang selanjutnya ada penyebab korupsi. Penyebab korupsi sendiri terdiri dari 4, yaitu serakah, peluang, tekanan ekonomi, dan rasa ingin pamer. Keempat penyimpangan ini terjadi karena adanya perbuatan seseorang yang membedakan adalah motivasi yang melatar belakangnya. Suatu ketidakpatutan bisa jadi merupakan suatu kecurangan apabila auditor dapat memperoleh suatu indikasi kesengajaan dari pelaku. Kesengajaan ini dilatar belakangi oleh adanya 4 faktor, yaitu keserakahan, pemanfaatan lemahnya pengendalian intern untuk keuntungan pribadi, adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan keinginan yang untuk menunjukkan kemampuan mengalahkan sistem pengendalian yang telah dirancang sedemikian rupa. Kesengajaan tersebut ditunjukkan dengan adanya indikasi pelanggaran hukum yang umumnya mengakibatkan suatu kerugian. Yang selanjutnya ada dampak korupsi. Yang pertama, inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. 2. Kenaikan biaya administrasi. 3. Mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. 4. Pelayanan publik menurun. 5. Menurunkan martabat aparat birokrasi. 6. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. 7. Ketimpangan dalam pendapatan, kaya dengan si miskin. Untuk red flag korupsi ada 2, yaitu pegawai dan manajemen. Untuk pegawai yaitu 1. Perubahan gaya hidup, ribet hutang, perubahan perilaku, tingginya perputaran pegawai, menolak mengambil cuti, tidak ada pembagian tugas yang jelas. Untuk yang di manajemen, enggan memberi informasi pada auditor, keputusan didominasi individu, lingkungan pengendali lemah, mempunyai saldo rekening tidak wajar, transaksi besar di akhir tahun, kontrak jasa konsultasi yang tidak ada hasilnya, banyak dokumen yang hilang atau fotokopian yang tidak lengkap. Ada beberapa semangat melawan korupsi. 1. Korupsi musuh kita bersama menjadi mindset yang harus dimiliki setiap individu berintegritas, berani menolak korupsi, pemimpin role model berintegritas, virus influence bagi kelompok dan lembaga, semangat melawan korupsi menjadi gerakan. Upaya pemberantasan korupsi, regulasi, penerapan penegakan hukum dan adil, didikan anti korupsi integritas, ASN berintegritas, integritas mencegah korupsi. Sumpah jabatan Perka BKN nomor 7 tahun 2017.
Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari dari perbuatan tercela. Suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang diharapkan. Berintegritas seiring diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Itu yang namanya integritas. Integritas adalah bersatunya antara kejujuran 1, konsisten 2, dan keberanian 3 untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Integrity adalah pribadi yang berintegritas, menjalankan aktivitas dengan benar, selaras dengan keyakinan atau belief, diucapkan atau say, dan dijalankan atau act. Konsep integritas atau Executive Branch Assessment. Kejujuran, dimensi potensi integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran akan kebenaran dalam sikap kejujuran, yang terdiri dari aspek empati atau empati, tidak mudah untuk menuduh orang lain salah atau lack of blame, dan rendah hati atau humility. Konsistensi, dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi atau emotional mastery, accountability, dan fokus yang menyeluruh atau focus on the whole. Keberanian, komponen integritas pada keberanian menegakkan kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian atau courage dan percaya diri atau self-confidence. Berani menyampaikan sesuatu yang benar. Benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. 9 nilai integritas itu jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, mandiri, adil, berani, sederhana, dan bekerja keras. Pembangunan komponen integritas dari KPK RI. 1. Proses internalisasi integritas adalah sebagai upaya menghasilkan integritas pribadi yang tinggi melalui berbagai strategi dan teknik internalisasi. 2. Proses pembangunan integritas sebagai upaya menjaga organisasi berintegritas tinggi yang digerakkan oleh kumpulan individu yang berintegritas. 3. Proses penyelarasan atau sinergi pilar sebagai upaya untuk terjadinya sinergi berbagai K, L, O, P pada setiap sasaran atau pilar sehingga terbentuk integritas pilar. 4. Proses penyelarasan atau sinergi pilar sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai K, L, O, P pada setiap sasaran atau pilar hingga terbentuknya integritas pilar. Konsep SIN atau Sistem Integritas Nasional. 1 di input, 2 di proses, 3 di output, 4 di outcomes, baru kelima impact. Semakin besar organisasi, maka semakin banyak komponen integritas yang diperlukan untuk mengontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas, proporsional, atau efektif. Komponen sistem integritas terdiri dari 1. Seleksi dan keteladanan pimpinan, 2. Kode etik dan kode perilaku,
3. Analisis risiko terhadap integritas. 4. Peran pengawas internal. 5. Pengelolaan gratifikasi dan hadiah. 6. Revitalisasi pelaporan harta kekayaan. 7. Whistleblower System atau WBS. 8. Evaluasi eksternal integritas. 9. Post employment. 10. Pengungkapan isu dan uji integritas. 11. Sistem dan kebijakan SDM atau Recruitment, Manajemen Kinerja Pengembangan SDM. 12. Akuntabilitas keuangan dan kinerja. 13. Pengadaan dan kontrak barang atau jasa. 14. Kehandalan SOP. 15. Keterbukaan informasi publik. 16. Pengolahan aset. Peran penting integritas adalah memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang adil. Salah satu upaya ke depan untuk menjaga korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi. Sejak dini, integritas harus sudah dikenalkan baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Pendidikan atau praktik anti korupsi menghasilkan ASN berintegritas. 1. Hati dalam berkata. 2. Dapat memegang perkataan. 3. Jujur dalam bekerja. 4. Taat pada aturan. 5. Siap bertanggung jawab. Tips nomor 4. Bribery atau menolak suap. Kickback atau menolak menerima fee dari rekan. Gift atau menolak menerima gratifikasi atau hadiah yang tidak patut. No luxurious hospitality atau menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Media informasi publik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.